Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom, selamat malam. Selamat bergabung kembali dalam program Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya keluarga Stephen Monday bersama dengan istri, kami akan memandu program Obsesi Hati ini untuk 90 menit ke depan. Untuk itu kami juga ingin menyapa kepada seluruh pemirsa umat-umat Tuhan, keluarga Kristen yang pada saat ini masih bersama-sama dengan kami menyaksikan tayangan Obsesi Hati pada malam hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Kita semua dalam lindungan Tuhan untuk setiap pekerjaan dan aktivitas kita. Amin. Tentunya ketika hadir program Obsesi Hati pada malam hari ini, pasti akan ada tips-tips rumah tangga yang akan dibagikan. Ya. Yang akan membuat setiap rumah tangga yang menyaksikan program ini dari hari ke hari akan lebih baik gitu. Pertumbuhan dalam keluarganya. Ya, walaupun di sepanjang perjalanan kehidupan kita tidak lepas dari namanya problematika kehidupan, masalah-masalah yang harus kita hadapi di setiap harinya. Tapi jangan takut, ada sebuah kalimat yang Apa itu mengatakan kalimatnya? bahwa tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Betul sekali, dan luar biasanya lagi, Ya. tidak ada keluarga yang tidak ada masalahnya. Oleh karena itu, itulah alasan kenapa ada program Obsesi Hati ini, untuk membagikan tips-tips rumah tangga. Ya, salah satunya adalah hadirnya materi di hari ini, yaitu tentang flexing atau pamer harta. Ya, kira-kira ada apa sebenarnya di balik flexing atau pamer harta yang harus kita ketahui pada malam hari ini? Betul sekali. Sebelum kita akan lanjut ke Ya. dalam pembahasan atau materi yang akan dibagikan oleh narasumber kita akan membuka program kita pada malam hari ini. Saya akan membacakan untuk ayat inti sehubungan dengan tema pembahasan Ya. pada malam hari ini, yang diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ke-13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah lah kepada mereka segenap gedung harta bendahnya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan oleh karena kebaikan-Mu yang masih kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita pada malam hari ini kami boleh bertemu kembali dalam program Obsesi Hati. Kiranya ya Tuhan melalui program ini dapat banyak menginspirasi keluarga Kristen yang dimana mereka dapat menemukan solusi ataupun boleh menjadi pembelajaran yang baik bagi kehidupan keluarga. Berkati narasumber yang akan menjadi berkat bagi kami dan juga berkati segenap internet yang kami gunakan pada malam hari ini agar supaya boleh berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Ya, sebelum kita akan memasuki pemaparan materi pada malam hari ini, kami ingin menginformasikan kepada seluruh pemirsa, keluarga yang menyaksikan tayangan pada malam hari ini, sekiranya sebentar memiliki pertanyaan seputar materi kita, bisa langsung mengirimkan pertanyaan ataupun komentar di call center Hope Channel Indonesia dan juga melalui media sosial dari Hope Channel Indonesia, baik itu YouTube ataupun Facebook. Betul sekali. Pamer harta atau flexing. Ayat inti juga tadi ada pamer-pamer harta tadi di ayat inti. Iya. Kira-kira kita akan bahas apa dan seperti apa? Kita akan langsung mengundang saja narasumber Obsesi Hati, yaitu keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf bersama dengan Mem untuk bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini. Shalom, selamat malam.
Pendeta dan Shalom, salam dari North Carolina. Selamat pagi dari North Carolina dan selamat malam untuk pemirsa di Indonesia. Baik, Mem, selamat pagi Pak Pendeta. Apa kabar di North Carolina, Pendeta dan Mem? Ya, masih sehat-sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini materinya luar biasa sekali, Pendeta, karena sedang ramai diperbincangkan khususnya di Indonesia. Iya, betul. Oleh karena itu, untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta dan Mem untuk membawakan pemaparan materi ini. Dipersilakan, Mem dan Pendeta. Ya, terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, memang kita dengar banyak mengenai masalah pamer harta ataupun flexing ini. Jadi, ini bukanlah satu perkara yang baru. Ayat yang telah dibacakan tadi dari Raja-Raja 20 ayat 13 menyebutkan mengenai Hizkia, Raja Hizkia. Pamer. Dia pamer tentang semua hartanya itu kepada ini orang yang datang dari Babilonia. Dan inilah yang telah ditemplak oleh Nabi Yesaya. Dan apa yang terjadi? Ya, maka Yesaya katakan bahwa semua yang ditunjukkan itu akan dibawa ke Babylon. Ya, oleh sebab ia sudah pamer membuat orang kepengen. Maka berapa tahun kemudian diseranglah ini Yahuda. Jadi kita lihat ada bahayanya tentang masalah pamer harta. Kita dapatkan berita banyak tentang pamer harta yang ada di sosial media sekarang ini. Ya. Tapi kita tahu bahwa ini bukan mulai sekarang, sudah dari zaman dahulu. Tempoe dawele sudah ada ya. Sebagaimana kita lihat bagaimana Hizkia ini, istri anaknya suka pamer kemewahan, itu kita lihat di sosial media. Jadi di Facebook ataupun di mana-mana ditunjukkan mobilnya yang mewah, rumahnya yang mewah dan sebagainya, pamer harta. Dan akibatnya bagaimana? Ya, terpaksa suami dinonaktifkan ya sesudah istri pamer harta. Oleh sebab ternyata bagaimana pegawai negeri misalnya yang mempunyai keuangan yang terbatas, gaji yang terbatas, ternyata mempunyai kemewahan yang luar biasa. Ya. Jadi ini menimbulkan sesuatu kecurigaan kepada banyak orang. Kemudian ada banyak sederetan pejabat yang nelangsa gara-gara pamer harta. Ya, akhirnya mereka mengalami kesulitan dengan masalah pekerjaannya. Mereka dinonaktifkan. Untuk anak pejabat suka pamer harta, jadi mereka bertanya dari mana uangnya ini. Jadi akhirnya ditelusuri semua, akhirnya jadinya justru di nonaktifkan. Ya, sebab anak dia pakai motor gede, David, yaitu motor Harley Davidson. Luar biasa ya. Padahal itu harganya ratusan juta ya, luar biasa ya. Kemudian tak disangka bahwa ada beberapa negara juga yang mempunyai kebiasaan pamer harta. Misalnya apa yang telah terjadi sesuai dengan perkiraan ahli dari Morgan Stanley dikatakan sebagai berikut. Sebuah survei menunjukkan daftar negara paling sering memamerkan hartanya seperti pembelian barang-barang mewah termasuk tas. Bank investasi salah satunya menunjukkan perkiraan total pengeluaran warga South Korea Selatan rupanya adalah tempat yang banyak suka pamer. Pembelian barang-barang mewah mencapai 24% di tahun 2022 atau yakni 16,8 miliar dolar. Luar biasa. Dikatakan bahwa itu jauh lebih banyak daripada 55 atau 28 dolar per kapita yang dihabiskan masing-masing oleh negara Cina, yaitu 55 dolar, sedangkan Amerika 280 dolar ya. Ini menurut perkiraan ahli Morgan Stanley yang dikutip dari CNBC, yaitu baru saja tahun ini Januari 17, 2023. Jadi kita bisa melihat bahwa banyak orang yang suka pamer harta ya, tetapi ternyata Korea Selatan termasuk tinggi. Kita tidak dapatkan data di Indonesia, mungkin jauh lebih kecil ya, oleh sebab penduduk kita yang cukup banyak, sebab hanya mungkin sebagian orang saja yang suka kepada pamer hartanya. Namun kita dapatkan bahwa sebenarnya flexing ini, pamer harta, adalah satu istilah yang baru. Apa artinya daripada flexing?
yang berarti membual secara lahiriah. Ya, apakah flexing pakaian mahal-mahal atau flexing tubuhnya? I have a great muscles ya. Ya, atau itu ada bahkan istilah otot. flexing itu dulu digunakan untuk mereka yang biasa bodybuilding, ya. Flex, Ya. artinya memfleksikan. Tunjukkan dia punya otot-otot yang luar biasa itu, coba pamer dia punya otot, dia itu disebut flexing. Ya, atau flexing gaya hidupnya, gaya hidup yang mewah, flexing mobil, flexing rumah seseorang. Dan sesuai dengan ilmu ekonomi, konsumsi menyolok membelajarkan uang untuk barang dan jasa mewah untuk menunjukkan status ataupun kekuatan ekonomi. Jadi untuk menunjukkan dia hebat ya. Ada pernah presiden dari Amerika di Amerika sini yang coba tunjukkan dia punya harta berbilion dolar ya, bangunan-bangunannya luar biasa. Tetapi ternyata ya dia punya banyak hutang. Dan orang dapatkan bahwa ternyata dia mau tunjukkan dia hebat supaya dia bisa dipilih oleh sebagai presiden Amerika. Ya. Konsumsi yang pertama kali disebutkan pada tahun 1870 oleh Gustav Faber dalam bukunya The Theory of Racial Class and the Evolution of Institution. Jadi ini dicantumkan dalam bukunya. Ya, jadi menunjukkan bahwa orang suka mulai pamer dengan apa-apa yang mereka miliki. Nah, kita coba mengerti lebih lanjut tentang arti daripada flexing ini. Flex adalah istilah slang yang berarti pamer, yang sering dikritik sebagai gerakan kekuatan, arogan, tidak tulus. Seperti Anda punya visi, yang hebat, berotot, barang-barang Anda, apakah mereka dengan mobil yang mewah seperti Jaguar dan sebagainya. Atau hal-hal lain yang dianggap lebih unggul dari orang lain. Dia mau tunjukkan bahwa dia lebih hebat dari orang lain. Nah, secara harfiah, flexing adalah bahasa Inggris berarti pamer. Pengertian lebih spesifik ditulis dalam Cambridge Dictionary menjelaskan bahwa flexing adalah menunjukkan sesuatu kepemilikan atau pencapaian dengan cara yang dianggap orang lain tidak menyenangkan. Jadi tunjukkan bahwa saya punya ini dan sebagainya, untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat daripada yang lain. Sebetulnya adalah untuk menutupi akan sesuatu kekurangan yang ada padanya. Baik, apa yang dikatakan oleh kamus Merriam-Webster? Menurut Merriam-Webster, flexing mengandung arti memamerkan sesuatu atau yang dimiliki secara mencolok. Dalam ilmu ekonomi, perilaku flexing dipahami sebagai sikap konsumtif yang mencolok dan menghabiskan uang untuk membeli barang-barang mewah dan layanan premium demi menunjukkan status atau kemampuan financial. Hanya untuk show off. Jadi mau belanja, mereka tidak mau pergi ke pasar, tetapi harus pergi misalnya ke supermarket yang sangat mahal ataupun pergi ke mall, harus tunjukkan bahwa dia lebih hebat daripada yang lain, daripada ke toko-toko kelontong biasa. Jadi kita coba lihat juga kan istilah yang lain. Istilah flexing belakangan banyak disebut di dunia maya, menyusul fenomena kemunculan para crazy rich Jadi orang kaya yang sudah nggak benar di media sosial seperti Instagram dan YouTube. Banyak netizen menyebut bahwa flexing seringkali dilakukan oleh orang kaya palsu. They are not really rich, tapi dia berusaha untuk menunjukkan kepada orang bahwa dia adalah rich, yang cenderung suka pamer harta kekayaan. Sebab kalau yang benar-benar kaya, justru mereka tidak mau menunjukkan kekayaannya. Malah makin tinggi padi itu dia makin tunduk. Makin menunduk jadi orang yang kaya itu sebenarnya biasa-biasa saja, nggak perlu nyolok-nyolokin kekayaannya. Nah, pakar bisnis Profesor Reynald Kazali dalam channel YouTube-nya mengungkapkan saat ini memang terjadi fenomena flexing. Fenomena ini muncul tak lepas dari munculnya media sosial yang membuat orang terdorong untuk tampil dan dapat pengakuan. Jadi supaya orang mengakui bahwa dia lebih hebat dari yang lain. Dia adalah orang kaya, padahal luar sebenarnya biasa bukan. sekali.
Nah, kenapa orang suka pamer? Nah, kita coba lihat dari Journal of Personality and Social Psychology ya oleh Srians Gulka dan Monos Thomas. Apa yang dikatakan? Orang yang suka pamer cenderung melihat struktur kelas atau hierarki sebagai kebajikan moral. Bagi mereka, masyarakat tidak harus setara, melainkan perlu diatur berdasarkan peringkat sosial. So, pendapat mereka bahwa lebih tinggi mereka itu lebih tinggi peringkat sosialnya, lebih dihargai orang. Lebih hebat. Jadi untuk dihargai orang, maka dia tunjukkan bahwa dia itu adalah satu hal yang hebat. Ya. Orang-orang ini melihat perilaku pamer sebagai penguat peringkat sosial. Jadi ketika orang memamerkan kekayaannya, mereka menandakan status mereka yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial. Bagi orang-orang ini, barang-barang mewah dapat diterima karena pajangan tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral mereka. Inilah yang dikatakan oleh Journal of Personality and Social Psychology. Ya, jadi kadang-kadang kami dapatkan orang yang suka koleksi, ya, koleksi dan tunjukkan pada orang koleksinya itu hebat. Misalnya boneka tetapi yang mahal-mahal sekali, ya. Wah, ada boneka-boneka yang kecil-kecil yang tidak mahal, tetapi ini yang luar biasa. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai status di masyarakat. Ya. Temuan ini membantu menjelaskan mengapa beberapa budaya dan kelompok sosial menerima tampilan mewah sementara yang lain menghindarinya. Nah, kalau kita lihat di budaya barat ya, Western culture dan kaum liberal, kaya cenderung menghargai kesetaraan dalam masyarakat. Mereka rasa sama-sama itu boleh apa biasa. Semua sama. Jadi pekerjaan juga apa saja tidak jadi permasalahan. Yang penting adalah mempunyai dignity of labor. Tetapi ada yang memikirkan tentang status yang tinggi. Ya. Seperti budaya Asia. Nah, ini budaya Asia dan kaum konservatif kaya cenderung menghargai tatanan sosial. Higher level lebih dihormati. Jadi mereka berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka belong, mereka tergolong kepada golongan yang tinggi itu. Itulah sebabnya mereka mau coba tunjukkan kalau mobil sebagus mungkin yang mobil mewah ya. Kalau rumah sebagus mungkin, kalau pesta sebesar mungkin, pakaian harus bermerek. Itu hal yang kita perhatikan. Nah, karena apa yang menyebabkan orang melakukan itu ya? Secara psikologi, penyebab flexing yang bicarakan rasa percaya diri. Sejumlah penelitian menunjukkan ketika seorang merasa sedih atau rendah diri, dia cenderung akan membeli barang-barang mewah. Buku Brainwashed ya oleh Martin Lindstrom menjelaskan bahwa anak-anak dengan kepercayaan diri rendah akan lebih mengandalkan memakai barang-barang high-end ketimbang mereka dengan rasa percaya diri yang tinggi. Oke, kemudian lebih lanjut dikatakan oleh Veronica Desla, seorang psikolog klinis, katakan bahwa perilaku flexing disebabkan dirinya merasa insecure, ya, dia tidak merasa aman, ya, dan meragukan diri sendiri sehingga butuh validasi dari lingkungan ya, bahwa dia itu memang orang hebat, orang yang diakui dan dipandang. Jadi sebetulnya dia mempunyai kekurangan-kekurangan sendiri dan itulah yang telah terjadi. Nah, kemudian penyebab kedua dikatakan adalah untuk menarik perhatian daripada lawan jenis. Ya. Kalau kita lihat psikolog dan penulis Jeffrey Miller dalam bukunya Spent, Sex, Evolution and Consumer Behavior menjelaskan bahwa semua perilaku konsumerisme bisa dilacak dan semuanya berakar pada usaha seorang untuk menarik perhatian lawan jenis atau orang yang disukainya. Mereka berusaha sebisa mungkin agar keberadaannya disadari, dikenali dan akhirnya diperhatikan, yakni dengan berpenampilan maupun berperilaku mencolok. Ya, jadi lawan jenis walaupun dia adalah seorang yang sudah menikah sekalipun untuk menunjukkan bahwa dia memang hebat, dia statusnya tinggi, jadi pakaiannya yang mahal-mahal dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang kita melihat. Kemudian itu terjadi juga kepada orang yang masih muda dengan senjata. Mereka mau menunjukkan bahwa dia itu cukup kaya, makanya dia pakai motor yang hebat atau kemudian mobil yang bermerek dan sebagainya. Kemudian
Ya. untuk menarik perhatian lawan jenis, ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dewi Ilma Antawati, menjelaskan bahwa flexing termasuk dalam insting manusia. So secara insting, ya, naluri manusia itu saat menjalin relasi, ya, dibilang seperti seekor merak akan memamerkan ekor indahnya untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Jadi itulah yang dikatakan oleh dosen psikolog. Oke, jadi maksudnya insting yang dimaksudkan oleh sebab ada kecenderungan orang untuk merasakan bahwa dirinya itu penting, dirinya itu lebih cantik, lebih ganteng dan sebagainya. Dan ini merupakan suatu masalah kepribadian. Ya. Kenapa? Ya, perilaku flexing juga bisa dipengaruhi oleh masalah kepribadian. Sebagaimana dikatakan oleh Veronica, ada beberapa kepribadian yang bisa dikaitkan, ya, di-connected dengan perilaku flexing. Yang pertama ada histrionik, suka mencari perhatian. Iya, kemudian yang lain adalah narsistik, ya, kecenderungan seseorang untuk merasa dirinya hebat dan harus diperlakukan selayaknya sebagai seorang hebat, ya. Jadi ada kecenderungan di dalam pergaulan dan sebagainya mau supaya ia dilayani misalnya dan sebagainya, dihormati oleh orang lain dan sebagainya. Itulah penyebab ketiga. Dan sekarang kita lihat penyebab keempat, kenapa orang suka flexing? Ya, adalah tekanan sosial. Menurut Veronica, flexing juga bisa disebabkan oleh tekanan sosial, di mana tuntutan gaya hidup tertentu di pergaulan maupun lingkungan menyebabkan dia merasa harus melakukan itu. Karena ada dorongan untuk berkompetisi. Kalau saya tidak berpakaian kayak gitu, saya tidak akan diterima. Jadi ada spirit of competition. Jadi merasa bahwa dengan lebih tinggi statusnya, maka dia dapat diterima oleh orang yang statusnya lebih tinggi. Jadi orang-orang yang sebetulnya statusnya rendah, tetapi dia coba berusaha untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai status yang tinggi, ya, dengan berpakaian dan sebagainya. Nah, alasan yang kelima adalah kita singgung tadi tentang masalah insecurity. Orang yang pamer kekayaan berusaha menunjukkan dirinya tidak kurang dan tidak buruk agar dirinya merasa baik tentang diri sendiri. Tara menyatakan tidak yang salah dengan sukses kemudian dipamerkan kepada banyak orang. Namun jika dilakukan terus-menerus tentu tidak menjadi baik, karena orang kan jadi pikir, aduh, asik ini aja dia yang ditunjukkan. Ya, orang jadi merasa bosan oleh sebab ternyata bahwa dia selalu pamer, ya, untuk menunjukkan satu perkara yang hebat. Jadi kalau dia naik motor, ya tunjukkan, dia sengaja buka knalpotnya, ya, supaya kedengeran dan orang bisa lihat luar biasa motor gede, ya, dan sebagainya. Ya. Baik. Alasan yang keenam, kenapa orang suka untuk flexing atau pamer harta, karena berusaha supaya dia diterima oleh lingkungan. Biasanya orang yang ingin dirinya diterima di lingkungan, yang ia inginkan akan berusaha mengikuti lingkungan elit dengan cara memperlihatkan kekayaannya, sehingga cenderung ingin dipandang berkelas oleh banyak orang. Kalau saya tidak memakai pakaian yang mahal, saya tidak memakai tas yang mahal, saya tidak mengendarai mobil yang mahal, saya tidak akan diterima oleh lingkungan ini. Jadi dia itulah berusaha supaya di acceptance, ya. Ini bisa terjadi juga di gereja, ya, di mana orang mau kalau ke gereja itu harus pakaian baru, ya. Jadi harus pakaian yang hebat. baru. Jadi ada tanya, kenapa tidak mau ke gereja? Saya tidak punya pakaian baru. Ya. Itulah sebabnya keluarga daripada Kathleen satu waktu mereka merubah dia punya kebiasaan setiap hari setiap sabat setiap ke gereja pakaiannya sama untuk sepanjang tahun. Iya. Jadi kenapa? Supaya orang yang tidak punya pakaian baru juga merasa nggak apa-apa pakai pakaian yang sama. Jadi menghindarkan akan sifat kompetisi. Ya, malahan waktu itu saya ingat, ya, ditanya kenapa nggak masuk dia ke gereja. Enggak, pakaian saya hanya 2, celana saya. Jadi waktu papa saya, orang tua saya dengar itu, oke, kita semua anak-anak begini. Yang lucunya adalah pembantu kami itu dia merasa, kenapa sih kamu punya kok pakai baju sama-sama aja sepanjang tahun? Oh tidak, banyak bajunya itu. Jadi pembantu itu justru yang berusaha membela kami. Banyak itu bajunya, bukan kenapa. Dia merasa, kami nggak rasa apa-apa, pakai baju sama, yang penting bersih kan, yang penting bagus. Baik, jadi meningkatkan image ataupun citra, ya, supaya kelihatan lebih hebat. Ini alasan yang ketujuh. Orang yang ingin membangun image yang baik agar orang memiliki penilaian terhadapnya bahwa dirinya kaya akan cenderung memamerkan
kekayaan. Alasan ini erat hubungannya dengan hidup selalu dengan penilaian orang lain. Apa ya orang akan bilang, apa ada orang yang kita. Nyatanya orang tidak bisa menjadi diri sendiri dan menangani egoisme pamer kekayaan terus-menerus memiliki dampak yang negatif ya. Sebab yang menimbulkan juga ada perasaan insecure pada diri orang lain. Oh, saya tidak bisa seperti ini dan sebagainya, dan lebih parahnya bisa berujung kepada kriminal seperti mencuri. Kenapa? Sebab supaya seperti orang lain. Jadi apakah curi uang orang tua atau kau curi uang anak-anak? Ya itu pokoknya saya bisa membeli pakaian yang bagus supaya ini saya itu adalah tetap bagus yang bisa diterima orang lain. Dan permasalahannya justru korupsi. Dia bisa mengenai apa yang kelihatan pada masyarakat, dan mewah pada masyarakat. Jadi ketidak dikeluarkan artinya telah dihasilkan akibat dari kajian refleksi. Sebenarnya untuk dampak positif orang-orang yang memiliki yang baik agar kita termotivasi dan orang lain. Bagaimana caranya sampai mereka bisa jadi Oke. Nah sekarang bagaimana asal usul kata flexing? ya, ekspresi slang atau flex berasal dari bodybuilders. Bagaimana tadi kita katakan flexing ototnya untuk menunjukkan kekuatan mereka. Ini menunjukkan sifat yang arrogant, ya, jadi sifat yang sombong, ya, yang insincere yang diperkenalkan pertama kali oleh rapper Ice Cube pada tahun 1993. Dan akhirnya istilah ini makin lama dipakai dan sekarang bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk kekayaan, pakaian dan tas sebagainya. Okay. Nah sekarang bagaimana berbicara dengan anak Anda tentang flexing supaya jangan mereka itu ikut-ikutan. Contoh-contoh ya, anak yang flexing mendambakan perhatian. Ya, ingat bahwa mereka insecure, mereka mau diperhatikan dan memiliki keinginan kuat untuk membuat orang lain terkesan. Berapa pembuka percakapan untuk berbicara dengan anak Anda tentang suka pamer ini adalah, ya, kita contohkan sebagai berikut. Saat Anda merasa bersemangat atau gugup dalam suatu kelompok, apakah Anda tergoda untuk melebih-lebihkan untuk membuat orang lain terkesan? Tanya kepada anak ini, apakah dia rasa? Apakah dia rasa kalau ini kita harus nanti kasih tahu nanti alasannya nanti di akhir ini. Kemudian misalnya bagaimana reaksi Anda ketika Anda menemukan diri Anda berada dalam sekelompok yang sedang flexing tubuhnya? Bagaimana perasaannya? Terus apa hal paling aneh yang pernah Anda dengar dari seorang yang dibanggakan? Apakah dia bangga? Oh, itu dibanggakan karena mereka dia mempunyai harta yang banyak. Jadi kita tanya sebenarnya anak itu mempunyai pemikiran apakah memang harta yang memberikan penilaian yang baik dari orang itu membuka cara berpikir mereka. Kemudian menurut Anda mengapa orang mudah tertipu jatuh ya karena flexing ya? Mengapa? Jadi kita bicara dengan mereka. Nah, kita berbagi apa yang kita ingin dipikirkan orang tentang kita ya. Apa kita selalu perlu membagikan apa yang kita lakukan? Show off ya. Oh, saya begini. Apakah itu? Mengapa beberapa orang hanya menunjukkan bagian yang baik dari hidup mereka? Yang jahat tentu pasti dia nggak mau kasih tahu lah ya. Yang negatif tidak mau ditunjukkan. Oke. Apakah mereka kebal terhadap hari-hari yang menyebalkan? Ya, atau mungkinkah kita membohongi diri sendiri dengan berpikir bahwa kita perlu membuktikan keberadaan kita kepada teman-teman kita, ya. Jadi kompensasi. Jadi membohongi diri oleh sebetulnya, ya. Dia nggak segitu. Dia tidak begitu. Penelitian telah menunjukkan bahwa saat kita sedang terpuruk, ya, very depressed, very low, ya, kita cenderung membeli barang mewah. Martin Lindstrom menulis dalam bukunya Brainwash yang merujuk anak-anak dengan harga diri rendah akan lebih mengandalkan nama merek daripada anak-anak dengan harga diri lebih tinggi. Ia mengatakan semakin besar logo pada pakaian, semakin rendah harga diri mereka. Malahan kadang-kadang itu merek daripada pakaian mereka spesial dikasih. Sengaja dipasang ya. Dikasih putar balik gitu supaya orang bisa lihat, oh rupanya merek mahal. Bahkan bandrolnya masih dipasang, kelihatan berapa harganya ini berapa ribu. Ada itu saja. Menunjukkan bahwa dia mempunyai kerendahan diri, jadi dia menunjukkan untuk lebih hebat ya. Gitu. Nah, kita harus ingat bahwa semakin keras fleksinya, semakin rendah percaya dirinya. Sungguh menyedihkan, tapi itu adalah suatu fakta. Anda dapat memakai kaos Tommy
have figure kepunyaan saudara Anda, bukan kepunyaan kita sendiri, pakai ada itu, pergi ke sekolah. Karena Anda pikir itu memberikan suatu status. Ini adalah rasa percaya diri yang salah. Iya. Sebab itu bukan milik Anda juga, tapi hanya untuk menunjukkan bahwa Anda hebat. Ya. Apa yang Anda kenakan, apa yang Anda kendarai, apakah itu Jaguar, apakah itu rumah yang Anda tinggali adalah rumah yang mewah dan sebagainya, hanyalah benda, bukan Anda. Jadi, that is not the real you. Ya, Anda itu lebih penting daripada benda-benda itu. Ini yang harus diingat ya. Jadi nilai karakter Anda itu jauh lebih bernilai daripada apakah Anda pakai pakaian mahal, tas mahal, sepatu mahal dan sebagainya. Hal-hal mahal tampak luar biasa pada awalnya, tapi mereka kehilangan kilau. Kan sudah, kalau kita sudah pakai rasanya pakai pakaian baru, sudah berapa lama sudah kehilangan kilaunya. Nah, setelah berapa saat kehilangan kilau ini, ya, maka itu akan memaksa Anda untuk menonjolkan sesuatu yang lebih mahal lagi. Jadi mendorong Anda untuk membeli sesuatu yang lebih mahal lagi. Jadi ini kalau nggak punya uang, jadi akhirnya ya korupsi dan akhirnya mencuri dan sebagainya. Ini satu hal yang kami ingin sampaikan, bahwa sesuatu yang tidak memberikan kebahagiaan, orang tidak pernah merasa puas. Ya. Jadi seperti uang kan tidak memberikan kebahagiaan. Orang mau cari-cari terus uang dan sebagainya. Bukan berarti oleh sebab pikir bahwa itu akan memberikan kebahagiaan, tetapi tidak memberikan kebahagiaan. Jadi orang tidak akan merasa puas. Demikian juga dengan masalah flexing ini, menunjukkan luar biasanya lebih banyak pakaian yang lebih mahal dan sebagainya, padahal ya menunjukkan kita punya kerendahan diri kita. Baik, nah berbagai pernyataan daripada flexing sekarang yang sering terjadi. Sebagaimana kita katakan ya, memamerkan pakaian bermerek ya, atau menonjolkan motor besar, motor gede, istilahnya motor mahal, motor gede, motor gede, atau memamerkan mobil baru di depan gereja. Kita parkir pas di depan supaya supaya semua orang lihat itu. Atau membuat pesta yang mewah dan sebagainya. Dan ini sering banyak terjadi untuk menunjukkan wah luar biasa ya, sampai bermiliar dia harga membuat pesta dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat daripada orang lain. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana pandangan Alkitab mengenai hal ini. Kita harus lihat bahwa sumber dari flexing itu siapa? Itu adalah Lucifer. Kalau kita lihat dalam Yesaya 14 ayat 12-14, dia kata, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah jiwa Lucifer. Yaitu I. Ya, Lucifer, pertengahan daripada Lucifer itu kan I. Jadi sin juga. Atau pride juga I. Sin, dosa itu I. Yang di tengahnya. Jadi itulah yang telah terjadi, bahwa untuk menonjolkan lebih diri dan sebagainya, sampai flexing. Jadi sumbernya adalah Lucifer. Dari Lucifer. Nah, Tuhan mengajarkan agar kita meninggalkan kesombongan. Misalnya kita coba lihat dalam Keluaran 33 ayat 4-6. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkan perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Jadi perhiasan untuk apa? Flexing, penonjolan diri. Saya pakai cincin yang bermahal, yang 5 juta. Dengan batu-batu, ini mahal sekali. Jadi saya dengar pernah satu presiden Indonesia menggunakan satu macam batu di cincinnya, kemudian semua orang cari batu itu, dan cari sampai ke Papua dan sebagainya untuk menunjukkan hebatnya orang yang punya batu di cincin tersebut, hanya untuk menunjukkan dia hebat. Baik, itulah sebabnya Tuhan mengajar orang Israel supaya menonjolkan diri, jangan perlu pakai perhiasan. Kemudian dikatakan oleh apa yang harus kita orang Kristen. Dalam 1 dan 4 dikatakan perhiasanmu janganlah secara
Jangan apakah cincin, apakah tas, ataukah apakah kita punya baju, tapi biarlah itu dengan janganlah kita menunjukkan perhiasan. Ya, dikatakan dalam 1 Petrus 3 dan 4, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Tuhan lebih mengutamakan tabiat kita daripada pakaian. Ya, pakaian janganlah sampai juga slordeh ya, tapi pakaian ya, biasa-biasa saja. Artinya jangan ceroboh ataupun ya, kotor-kotor dan sebagainya. Rapi lah. Rapi, sederhana, tetapi cukup ya baik ya. Artinya sehat. Artinya ada banyak pertimbangan bagaimana kita membeli bahan pakaian. Ya. Saya pernah ingat waktu dulu saya pernah pergi lagi itinerary, terus langsung dikatakan saya pakai baju ya biasa-biasa, yang penting asal cocok warnanya dan sebagainya. Terus ada yang mengatakan, ini kain apa, daster katanya. Dalam hati saya, biarlah kain daster, yang penting pokoknya rapi kan, bagusnya. Jadi tidak perlu menonjolkan diri ya, sederhana saja. Yang penting kemudian mungkin orang tidak pakai perhiasan, tetapi kadang-kadang menonjolkan dalam bentuk yang lain, yaitu misalnya dengan mobil, kendaraan dan sebagainya. Jadi kita harus orang ingat, umat Kristen biarlah mempunyai kesederhanaan dan tidak menonjolkan diri ya. Kendaraan perlu untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan sebagainya, tetapi bukan untuk dipamerkan. Oke. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sini 1 Timotius 2:9? Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Jadi ini kembali diajarkan supaya kita mempunyai kehidupan yang sederhana, tidak perlu harus mengadakan flexing. Kita teringat, kita kan di sini ada kumpulan ya, Bible Study Indonesia. Orang-orang Indonesia datang dari berbagai macam denominasi. Jadi satu kali Dr. Henry yang juga adalah anggota dari Bible Study Indonesia ini, dia katakan, wah, kok pendeta Kuntaraf ya tidak ada cincin-cincinnya. Kalau ini saya lihat ada pendeta, waduh sampai 5 cincinnya. Wah, mahal-mahal. Ya, kita kan ikut Alkitab. Tidak usah pakai yang sederhana saja. Biarlah kita ikut sebagai model Yesus Kristus yang terkaya, raja di atas segala dunia ini, datang ke dunia ini dengan penuh penyangkalan diri. Bukan lahir di rumah sakit, lahir di kandang binatang ya. Pakai pakaian sederhana, jadi anak daripada tukang kayu, dan sampai rela untuk mati, dicemeti, sampai disalibkan untuk kita. Apa artinya kita pandanglah pada Kristus, dan biarlah kita menjadi orang yang seperti pengikut Kristus. Baik, kembali kepada kesimpulan sekarang. Yang pertama, flexing bukanlah pola hidup bagi orang Kristen. Kita harus ingat ya, tidak perlu kita harus saling artinya menonjolkan ya, untuk membuat suatu kompensasi dan sebagainya ya, sebab itu bukanlah pola hidup orang Kristen. Pola hidup orang Kristen haruslah mengikuti Kristus. Flexing dapat terjadi oleh sebab perasaan rendah diri. Jadi ini harus dihindarkan untuk orang Kristen. Kenapa? Sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Kenapa mesti rendah diri? Kita anak Tuhan. Kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Yesus sampai datang ke dunia ini untuk mati untuk kita. Kita sangat berharga. Kenapa kita harus merasa rendah diri? Anak raja dari atas segala raja, bukan tak hebat itu kan ya. Ya, sebagai merasa status hidupnya jauh lebih baik bila dia memakai tas atau baju bermerek. Ingatlah, apa yang Anda pakai, apa yang Anda tinggal atau mengendarai apa semuanya, itu bukan menunjukkan Anda. Yang menunjukkan Anda adalah karakter Anda. Kita lebih berharga dari benda itu. Lebih berharga. Benda itu ya berapalah, tetapi ada satu penelitian tentang harga nilai manusia ya, itu bisa 6 kuadriliun dolar. 6 kuadriliun dolar, artinya di atas triliun adalah kuadriliun. Jadi dia punya
Nolnya itu berapa? 15 ya. Oke. Kenapa? Ya dihitung dia punya jantung berapa harganya, berapa dia punya enzim, jantung, ginjal ginjalnya, berapa. itu semua dihitung-hitung dan sebagainya. Ternyata sangat berharga. Jadi kalau barang itu hitunglah puluhan juta ya, itu benda ya. Tapi kita itu jauh lebih berharga daripada itu. Itulah sebabnya kita harus menyadari dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjadikan kami sebagai makhluk yang berharga sampai Yesus siap untuk mati bagi kami. Ya. Kemudian kita melihat asal usulnya Flexin berasal dari Lucifer, maka umat Kristen harus menunjukkan kerendahan hati dan menghindarkan fleksi. Saya tidak mau meninggikan diri. Yang saya tonjolkan adalah Kristus, bukan diri kita sendiri. Adalah hal yang sangat penting. Kemudian perhiasan dan pakaian bagi orang Kristen adalah apa? Tabiatnya sopan santun, mempunyai keramah tamahan. Apakah bekerja ya di kantor, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang jujur, yang rajin, yang setia ya. Jadi tidak mau harus ya menonjolkan diri, tidak perlu kompensasi dan sebagainya. Biarlah dalam kesederhanaan, walaupun kita kadang-kadang dikritik orang, tetapi kita menjadi saksi yang baik dalam pekerjaan Tuhan. Ya, mudah-mudahan pelajaran ini boleh menolong kita masing-masing menyadari bahwa flexing bukanlah satu perkara yang baik, bukan pola hidup orang Kristen. Biarlah kita hidup dalam kesederhanaan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Baik, luar biasa sekali Pendeta. Terima kasih banyak Pendeta dan Mem untuk pemaparan dan banyak sekali tips tadi. Ya, saya lihat banyak sekali tips yang nggak usah lah buat orang lain. Kita berdua ya sebagai suami istri banyak sekali mendapatkan pelajaran, tips-tips rumah tangga bagaimana harusnya hidup kita hidup sederhana. Iya, betul. Contoh terbesar tadi Tuhan Yesus ya. Dan sedikit informasi juga untuk beberapa waktu yang lalu sempat viral. Apa itu? Foto dari salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia makan di tempat yang sangat sederhana, menggunakan pakaian yang sangat sederhana, tapi dengan posisi dia orang paling kaya di Indonesia pada waktu itu, dan sampai sekarang masih paling kaya. Luar biasa dia bisa menerapkan pola hidup sederhana seperti itu. Mungkin harus banyak belajar juga wanita-wanita ya, soal berpakaian ya. Iya, apalagi ya contohnya saya pribadi juga kadang-kadang sering sulit ya dalam memilih pakaian. Untuk itu sebelum kita akan lanjut pada pembahasan kita pada malam hari ini, kita akan ikuti video tayangan berikut ini. Tahukah Anda? 16 dari 38 perumpamaan Yesus berkaitan dengan uang. Satu dari 10 ayat dalam Perjanjian Baru berkaitan dengan keuangan. Uang merupakan hal yang penting karena sikap seseorang terhadapnya sangat menentukan seperti apa hubungannya dengan Tuhan. Berikut ini ada 3 tanggung jawab di dalam Alkitab yang berhubungan dengan uang. Pertama, tanggung jawab perencanaan. Tanpa perencanaan yang didasarkan atas nilai, tujuan, prioritas Alkitab, uang menjadi tuan yang jahat dan seperti daun yang masuk ke dalam pusaran angin, kita hanyut ke dalam pengejaran dunia akan harta. Perencanaan keuangan adalah sesuatu yang alkitabiah, dan itu merupakan pelayanan yang baik. Untuk terlepas dari ilah materialisme dan merupakan cara untuk melindungi diri dari membuang-buang berkat yang Tuhan percayakan pada kita. Perencanaan keuangan harus dilakukan di dalam ketergantungan pada perintah Tuhan dan dalam iman di mana kita bergantung pada Tuhan untuk keamanan dan kebahagiaan daripada kekuatan kita sendiri. 2. Tanggung jawab disiplin. Jika perencanaan keuangan kita adalah bekerja, ini membutuhkan disiplin dan komitmen sehingga rencana kita diwujudkan dalam tindakan. Kejujuran keuangan merupakan aspek penting dalam pertumbuhan rohani. Tapi, pertumbuhan rohani membutuhkan disiplin. Maksud baik bukan berarti tanpa rencana yang diwujudkan ke dalam tindakan. 3. Tanggung jawab pelayanan. Kejujuran keuangan keluar dari pengakuan bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Hidup di dunia
merupakan penugasan sementara di mana setiap orang Kristen melihat diri mereka sebagai orang asing, penduduk sementara, tidak lebih hanya sebagai pelayan Tuhan. Semua yang kita miliki, talenta kita, waktu, dan harta dipercayakan oleh Tuhan yang harus kita investasikan bagi kerajaan dan kemuliaan Tuhan. Uang memang penting, namun uang bukan segalanya yang dibutuhkan manusia. Manusia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Manusia membutuhkan Tuhan untuk memimpin hidupnya, termasuk mereka yang memiliki uang. Tuhan adalah segalanya bagi kita, karena tanpa Dia, kita tiada berarti dan tiada memiliki masa depan yang penuh harapan, yakni bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Bersama kami dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Nah, tadi kan kita sudah mengikuti pemaparan materi yang sangat jelas dari narasumber kita yang memberikan kita informasi baru mengenai apa itu flexing, dan kami juga masih mengundang kepada seluruh pemirsa yang memiliki pertanyaan ataupun komentar, silakan langsung saja menghubungi kami atau mengirimkan komentar Anda, pertanyaan Anda di call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui YouTube ataupun Facebook. Betul sekali. Dan pada saat ini kita akan masuk kepada sesi activity, di mana di sesi activity ini kita akan ada beberapa activity, ada dua bagian besar activity-nya, yaitu pernah atau tidak pernah dan setuju atau tidak setuju. Jadi kami di sini dan narasumber akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan kami juga mengundang setiap keluarga yang sedang menyaksikan program ini juga mencoba bertanya di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing, apakah kami pernah atau tidak pernah, ataupun setuju atau tidak setuju dengan statement-statement yang akan kita bacakan pada saat ini. Ya, masih bersama-sama dengan kita, narasumber kita, Pendeta Jonathan Kuntaraf dan juga Mem. Iya, baik. Baik, Mem, kita akan masuk ke activity yang seperti biasa. Kita sudah tahu bersama, ada pernah atau tidak pernah. Ya. Mungkin langsung saja kita ini pertanyaan yang pertama, pernah atau tidak pernah melakukan flexing entah sengaja ataupun tidak sengaja. Pernah atau, jadi mulai dari kami ya berdua. Iya, mulai dari kami berdua. Pernah. Mungkin kalau sengaja ya, Pendeta dan Mem, enggak. Tapi yang jadi pertanyaan saya sekarang ini adalah, jangan-jangan pas kita nggak sengaja ini, terus orang melihatnya itu flexing gitu, atau pamer. Nah, ini yang berbahaya gitu. Jangan-jangan ketika kita melakukan sesuatu yang kita rasa ini bukan flexing, tapi nggak sengaja orang melihatnya sebagai flexing. Iya, sebenarnya motif kita itu ya bukan untuk flexing, cuma sekedar ya biasa aja sih. Cuma sudut pandang dari orang lain ketika melihat kita, wah dia ini udah pamer ini, ya kan? Itu bagaimana, Pendeta? Tanggapannya dan Mem? Iya, memang ini adalah sesuatu hal yang kita harus ingat bahwa keindahan itu ada di dalam pandangan orang yang memandang daripada apa yang dipandang. Beauty is in the eyes of the beholder. Ya, jadi yang melihat. The things which, who is beheld, ya, atau yang dilihat. Nah, kadang-kadang orang yang mempunyai perasaan rendah diri, ya, bisa saja melihat kepada kita itu bahwa kita itu sombong, kita itu pamer, ya. Padahal sebetulnya biasa saja. Nah, untuk itu kita selama kita tidak mempunyai motivasi untuk pamer, untuk menonjolkan diri, ya, maka kita tidak bisa mengontrol orang punya pikiran, ya. Orang mau katakan apa, pikirkan apa, itu adalah masalah dia. Namun kita harus berbicara, kita harus
tetap mempunyai kehidupan yang sederhana sehingga kita tidak membuka pemikiran yang negatif ya. Tetapi kalau sementara dalam kesederhanaan Masih dipikirkan ya, maka itu bukan urusan kita. Ya, Ustaz. Dan ingat bahwa Tuhan katakan jangan kita menghakimi, jangan kita judge. Kita akan ada 1000 tahun di surga nanti untuk judge ya. Kita jangan judge orang. Ya, jadi kalau dia judge ya urusan dia dengan Tuhan lah. Dia mau judge ya, dia nanti yang bertanggung jawab dengan Tuhan. Oke. Jadi saya ambil contoh ya, kita jemput seorang misalnya dengan mobil. Orang yang kebetulan tidak punya mobil, kemudian katakan, aduh dia pamer datang pakai mobil. Padahal itu adalah satu perkara yang biasa, ya, satu biasa. Jadi kita bisa menolong dia untuk menjemput dia. Jadi pemikiran itu bisa saya datang kepada orang tersebut dan itu tidak bisa kita mengontrol pikirannya, ya. Tetapi kita kalau bisa menghindarkan supaya jangan sampai orang berpikir begini atau jangan sampai kita disalah mengerti. Terima kasih banyak Pendeta. Jadi Betul sekali ya. kita nggak bisa kontrol pikiran orang lain. Kita berusaha dari diri kita sendiri untuk Sebisa mungkin untuk jangan ada motif-motif Ya, betul pamer sekali. di sana. Oke, lanjut ke pertanyaan berikut. Pernah atau tidak pernah menyindir atau menegur orang yang melakukan flexing di sosial media? Kalau saya secara pribadi sih nggak pernah ya Pendeta dan Mem. Padahal saya ini memang tipe saya yang Pragmatik. Iya, pragmatik yang hanya diam-diam saja ketika melihat ada tanda kutip kita lihat ada yang pamer atau terlihat kayak flexing orang ini, jadi ya kita hanya biarkan saja Mem dan Pendeta. Iya. Kita nggak ambil kesempatan untuk menegur. Kita kurang tahu apakah ini benar atau seperti apa, nanti Pendeta dan Mem juga sampaikan. Kalau dari sisi Cheryl yang tipenya sedikit berbeda dengan saya. Kalau dia orangnya lebih aktif Mem. Lebih aktif. So far sih enggak ya, enggak juga. Jadi ketika melihat ada begitu di sosial media, apalagi sekarang dikit-dikit langsung viral ya, itu sih cuma sekedar untuk menjadi bahan tontonan aja. Dilihat aja. Oh ternyata dia begini, wah ternyata begini. Tapi untuk komen ikut-ikut para netizen untuk kayak menyindir atau menegur enggak? Enggak sih. Oh, Nah ini mungkin pertanyaan lebih jauh lagi. Bagaimana cara yang bijak, mungkin ada yang akan menegur atau menasehati orang yang flexing? Iya Pendeta, seperti itu. Silakan Pendeta dan Mem. Kita harus ingat ya bahwa kita harus menghindarkan ya kalimat-kalimat yang orang tidak suka. Misalnya ya, kamu salah, kamu salah, ya saya benar. Ya, itu adalah satu perkara yang kita harus hindarkan. Oke. Baik dalam komunikasi keluarga juga. Ya, kamu salah, ya saya benar. Ya, itu ya. Kalau misalnya Anda coba katakan pada orang lain, wah kamu ini sudah salah, kamu sudah flexing, ya itu terus ada pembelaan dari orang itu. Kecuali orang itu mempunyai hati yang legowo, ya, maka dia umumnya tidak senang ataupun akan marah kepada Anda. Ya, jadi cara yang lebih baik adalah saya kecewa, saya sedih, saya kecewa. Atau satu perkara yang sangat penting adalah kita mempunyai pandangan yang berbeda. Ya, jadi tidak sebut kamu salah. Kalau menurut pandangan saya, ya ini adalah hal yang lebih baik. Ya, jadi tidak menyerang, tetapi kita katakan bahwa kita berbeda pandangan. Ya, atau katakan itu mungkin baik dalam satu segi. Ya. Tetapi ya kita harus tinjau dari segi yang lain, misalnya bagaimana perasaan daripada orang-orang yang tidak memiliki akan kendaraan. Misalnya kalau dia tunjukkan kendaraan yang mahal-mahal, padahal ada orang yang masih harus jalan kaki. Ya. Ada orang yang tunjukkan sepatu yang mahal, padahal ada orang yang tidak punya sepatu dan harus selalu jalan kaki. Ya. Jadi kita perlu coba bijaksana dengan tidak menyerang, tetapi memberikan pendapat kita bagaimana, pandangan kita dengan bijaksana. Itu cara kalau kita mau sampaikan secara langsung.
Mungkin pendeta kalau ada cara yang lain ya, yang bisa saya sempat terpikir tadi, seperti di sini bilang bahwa menyindir. Jadi menyindir ini kadang kayak kita nggak menyampaikannya secara langsung. Contoh ada orang yang posting seperti ini, terus kita balas postingan yang lain supaya berharap dia bisa baca yang kita posting ini. Dia berharap dia bisa tahu apa yang kita mau sampaikan. Atau sering mungkin ada orang yang mention, oh saya disindir di khotbah gitu. Ada yang mempersiapkan untuk untuk menyampaikan ide tapi tidak secara langsung. Bagaimana kira-kira menurut pendeta untuk hal seperti itu? Kita mau kasih masukan tapi tidak langsung kepada orang. Suka disindir. Orang tidak suka disindir, tetapi tergantung banyak kepada bagaimana hubungannya dengan Anda, apakah cukup dekat atau tidak, ya. Tetapi untuk orang yang misalnya hubungannya dekat, ya, maka kita bisa bicara secara langsung, ya. Misalnya ada orang yang suka pamer, oleh sebab dia baru saja beli mobil mewah dan dia selalu parkir di depan pintu Gereja. Ini seorang cerita kepada saya, disengaja dipasang di bak itu ya untuk pamer, ya. Nah, kemudian kalau misalnya Anda cukup dekat dengan dia, maka Anda bisa bicara dari hati ke hati, tetapi dengan tidak menyerang. Itu salah, ya. Tetapi Anda katakan, saya merasa mungkin lebih bagus kalau misalnya ya parkir di tempat ini supaya jangan menimbulkan cemburuan kepada banyak orang yang tidak punya mobil mewah, ya. Jadi dengan sederhana atau sambil bergurau dan sebagainya, ya. Kalau disindir misalnya di khotbah, ada orang ya yang kalau parkir mobil mewah selalu di depan gereja, ya itu kan tidak disebutkan namanya, tapi itu sudah menyindir. dia akan sakit hati. Tetapi apalagi di depan umum toh, jadi orang semua akan memandang pandangannya kepada orang tersebut, ya. Tetapi kalau misalnya bicara dari hati ke hati, kan dia orang lain tidak tahu, kemudian itu akan mengingatkan kepada dia, ya, apalagi sebagai misalnya ketua jemaat dan sebagainya, ya, dia akan merasa, oh betul juga ya, ada banyak orang yang masih jalan kaki ke gereja, kenapa saya harus pamer begini, ya. Jadi itu kita bicara dari hati ke hati, tetapi juga dengan cara yang tidak sebutkan kamu salah, kamu tidak tepat, ya, tetapi dengan kata saya merasa, ya, ada lebih baik. Jadi artinya hal yang kami rasa secara halus, tidak menyerang, tidak konfrontasi, ya, tetapi lebih bijaksana. Terima kasih untuk jawabannya. Kita langsung masuk ke bagian yang kedua ya, soal setuju atau tidak setuju. Kami juga mau mengajak untuk setiap pemirsa yang sedang menyaksikan ini, khususnya yang menyaksikan secara online di YouTube ataupun Facebook, Anda juga bisa turut berpartisipasi untuk menuliskan komentar Anda ketika kami kasih statement setuju atau tidak setuju di sini, sehingga kita juga bisa melihat respon setiap pemirsa yang menyaksikan di YouTube ataupun di Facebook. Oke, kita langsung saja statement yang pertama. Ini yang pertama, setuju atau tidak setuju orang yang flexing cenderung mempunyai masalah harga diri. Oke, setuju atau tidak setuju ini sudah termasuk di materi tadi. Tapi sekali lagi kita tekankan setuju. Ya, setuju. Iya, betul, setuju. Orang yang flexing cenderung ada masalah terhadap harga dirinya. Ada yang bisa ditambahkan, Pendeta, sehubungan dengan statement tersebut dan Ibu Pendeta? Ya, memang itulah kecenderungan yang terjadi oleh sebab dia kompensasi, ya. Dia ada permasalahan pribadi, jadi dia tunjukkan kehebatannya, ya, bahwa dia hebat, dia untuk meningkatkan dia punya harga diri dengan flexing. Oke, masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu orang melakukan flexing untuk menunjukkan eksistensinya di sosial media. Nah, ini ada pertanyaan lebih lanjut, bagaimana supaya kita, misalnya sebagai anak, kita sudah terjebak dalam flexing pada saat orang tuanya melakukan flexing juga. Betul, jadi ini sangat mengena banget untuk anak-anak muda juga, bukan hanya untuk orang tua, tapi anak-anak akan bisa jatuh juga dalam hal ini, karena terkadang di lingkungan anak muda itu
kalau kita tidak menampilkan diri khususnya di sosial media, kita nggak akan dilihat gitu. Iya, Jadi betul. bermasalah. Silakan Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, jadi kalau seandainya kita sudah terjebak kepada masalah flexing, ya, maka sudah dapatkan pembahasan ini, ya, Obsesi bisa hati obsesi ini hati, langsung menguji diri. Oh, apa yang sebetulnya saya harus tonjolkan, ya. Kalau seandainya ini menunjukkan bahwa saya ini minder, ya saya flexing oleh sebab saya minder, bukankah saya ini adalah seorang yang berharga, bukan Tuhan. Saya ini adalah anak Tuhan, maka lebih bagus saya untuk menggunakan sosial media untuk pengenalan akan Tuhan atau memperkenalkan akan Yesus kepada orang lain. Nah, sosial media itu bagus, ya. Tetapi sosial media itu bisa berbahaya oleh sebab, ya, menonjolkan yang negatif. Penonjol perkara yang negatif yang menimbulkan kecemburuan, apalagi yang sampai negatif. Dan ini luar biasa sekali, ya. Orang-orang tertentu yang bisa melihat dan membaca bagaimana orang itu mempunyai kekurangan. Ya. Jadi saya bisa cerita tentang seorang yang menunjukkan dia punya diri melalui sosial media bahwa dia pergi mengadakan perjalanan kemana-mana dan sebagainya, ya. Kemudian dia didekatin oleh satu orang yang dia tidak pernah kenal, ya, dan ditunjukkan, wah, kamu cantik sekali, hebat sekali dan sebagainya, ya, dan rupanya dia kurang begitu dapatkan perhatian juga dari rumah bagaimana, ya, langsung dia langsung tertarik dan sebagainya dan jatuh hati kepada orang yang dia tidak pernah dia kenal. Ya, dan bukan hanya itu, sampai dia kirimkan uang, dana dan sebagainya kepada orang yang dia tidak pernah kenal. Ya, jadi itu sosial media itu sangat berbahaya sekali. Ya, ya, ada orang yang bisa membaca, ya, oh ini ada seorang yang perlu perhatian. Ya, nah itulah sebabnya kita tidak perlu harus flexing, penonjolan kepada diri dan sebagainya, tetapi, ya, menyadari bahwa kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan, dan biarlah sosial media digunakan untuk satu perkara yang positif, yaitu untuk sharing, ya, untuk sharing, ya, bagaimana berkat Tuhan, ya, kebaikan daripada Tuhan dan sebagainya. Itulah yang kita memanfaatkan sosial media untuk pelayanan. Betul sekali. Betul sekali. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, untuk sebelum kita akan lanjutkan, khususnya untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi Obsesi Hati, untuk selanjutnya kita ikuti terlebih dahulu video berikut ini. Ayah, Bunda udah cantikan nggak? Aku gendutan nggak sih? Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, masih bersama-sama dengan kami dalam program Obsesi Hati, dan pada malam hari ini sudah masuk beberapa pertanyaan di redaksi Obsesi Hati, dan kita akan membahas bersama-sama dengan narasumber, dan kita akan masuk pada pertanyaan pertama dari Manokwari. Bagaimana supaya memotivasi orang supaya memiliki finansial yang bagus tanpa menyombongkan diri atau flexing? Ini mungkin Pendeta dan Ibu Pendeta, kasusnya seperti saat ini banyak motivator-motivator gitu. Yeah. Mereka mau nggak mau harus menunjukkan keberhasilan mereka supaya orang lain termotivasi. Ya. Jadi kira-kira seperti apa katanya? Bagaimana caranya kita bisa memotivasi orang untuk sukses tanpa memamerkan atau flexing? Yeah. Itu pertanyaan pertama Pendeta dan Ibu Pendeta. Dipersilakan.
Baik, apakah itu sukses? Ya, sukses itu kita harus lihat dari segi holistik ya, fisik, mental, rohani, sosial ya. Jadi ada orang yang sukses ya, keuangan ya, kelihatan banyak sekali uang tetapi dia sakit-sakitan oleh sebab dia kerja terlalu keras. Jadi Nggak sempat rest dan ya, itu. tetapi ada orang yang sukses tetapi dia sangat kikir ya, dan dia tidak disukai oleh orang. Jadi bagaimana supaya ia tetap menunjukkan, memotivasi orang untuk berusaha dengan baik dan sebagainya, maka yang terbaik adalah untuk mengerti akan tujuan daripada Tuhan kepada kita masing-masing. Tuhan itu memberkati kita untuk apa? Ya, Untuk jadi berkat untuk orang lain. Yang pertama ya, dengan saja kita perlu punya kebutuhan ya. Jadi Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menghidupi keluarga kita. Ya, tetapi menghidupi keluarga kita itu tidak harus dengan penuh kemewahan, tidak perlu menunjukkan suatu flexing. Kita harus ingat bahwa Tuhan memberkati kita supaya kita bisa ingat kepada sesama manusia ya, yang membutuhkan. Kemudian Tuhan mau supaya kita bekerja sama dengan Dia dalam membantu pekerjaan Tuhan. Makanya kita mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, membantu berbagai macam proyek pembangunan gereja dan sebagainya. Jadi kalau seandainya mau untuk memotivasi ya, orang lain supaya mereka juga mau untuk sukses, maka biarlah orang dapat melihat ya, apa yang kita buat di dalam kegiatan kemanusiaan ataupun di dalam kegiatan menolong pekerjaan Tuhan, bukan untuk cara menunjukkan bahwa kita itu mewah di dalam mobil, mempunyai rumah yang mewah ataupun pakaian yang mewah ya. Jadi kita pakai batik ya, sederhana ya. Saya harus setrika dulu barusan. Oke, jadi kembali ya, kita biarlah orang bisa melihat atau memberikan motivasi kepada orang lain untuk sukses berdasarkan kegiatan yang kita buat yang tidak mementingkan diri, tetapi menunjukkan bahwa kita dapat menolong pekerjaan Tuhan, menolong sama manusia, dan kita dapat hidup dengan penuh sukacita ya, oleh sebab kita boleh memberikan, menjadi berkat bagi orang lain. Saluran berkat bagi orang lain. Oke, terima kasih. Baik pendeta, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang masuk dari kolom Facebook dan YouTube ya. Selamat malam. Apakah perilaku ini biasanya terjadi pada orang yang memiliki banyak uang atau juga terjadi pada orang yang sebenarnya tidak kaya? Ini ada pertanyaan dari pemirsa. Jadi flexingnya nggak milih-milih ya? Iya, apakah hanya mereka yang kaya atau ada juga yang tidak kaya katanya flexing juga pendeta dan ibu pendeta? Ya, biasanya ada istilah orang kaya mendadak. OKB, orang kaya baru. Ya. Kalau orang kaya dulu, ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, sebab ya sudah biasa pakai mobil, ya sudah biasa pakai kendaraan yang biasa ya, jadi dia tidak rasa harus menonjolkan bahwa dia itu kaya ya. Memang dia, orang kenal bahwa dia kaya, bisa kelihatan bahwa dia membantu pekerjaan Tuhan dan sebagainya, pakaiannya sederhana tetapi dia suka untuk membantu. Tetapi yang OKB ya, orang kaya baru ya, maka dia untuk tunjukkan bahwa dia eksis ya sebagai orang kaya ya, sebab disebutkan kekayaan itu meningkatkan status kehidupan dalam banyak pandangan orang ya, apalagi di Asia ya, di tadi Asia, sebenarnya kita katakan Asia punya culture, budayanya budaya ya, jadi mamer, budaya pamer itu adalah satu perkara yang sangat umum ya. Kemudian bukan hanya Asia, sebetulnya juga di Afrika ya. Jadi kalau
ya saya tidak mungkin nggak usah berikan contoh ya, tetapi kadang-kadang mereka suka untuk menonjolkan ya diri, pindah ke Amerika mau tunjukkan rumah rumah yang gede sekali. gede sekali ya, kendaraan yang besar-besar dan mahal dan sebagainya, padahal itu adalah hasil dari hutang. Oke. Jadi yang baru ada uang sedikit kemudian mau coba pamer ya, kemudian kaya mendadak ya, atau baru itu suka untuk pamer. Jadi lebih umum demikian. Kepada mereka yang sudah kaya dari biasanya dulu, humble, lebih sederhana ya. Pendeta, terima kasih banyak. Oke, pertanyaan berikut ya Pak Pendeta dan Mem. Apakah perilaku pamer harta dapat menimbulkan dampak negatif dalam suatu hubungan sosial atau persahabatan? Apa yang akan terjadi di sekitar kita ya ketika kita Betul. pamer? Silakan Pak Pendeta dan Mem. Ya. Bisa kalau ada orang yang pamer kemudian teman-temannya itu yang sebetulnya kaya juga ya, tetapi tidak pamer ya, kemudian dia akan merasa wah ini baru saja dapatkan ini sudah main pamer-pamer ya. Jadi hubungan itu bisa jadi renggang. bisa renggang kalau orang itu sama-sama orang kaya, yang satu suka pamer satu tidak suka pamer. Tetapi kemudian kalau teman-temannya itu adalah kurang mampu, yang tidak punya itu menimbulkan suatu kecemburuan ya. Jadi biarlah dia itu punya itu, saya lebih bagus masuk dalam kelompok ini ya. Jadi akhirnya dia pecah ya. Dia lebih senang kepada kelompok yang tidak perlu pakai flexing ya, tidak perlu pamer. Jadi itu bisa memecahkan akan suatu hubungan ya. Terima kasih banyak. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita akan membacakan polling ya. yang sudah kita sebarkan di sosial media. Kita akan lihat respon para pemirsa Hope Channel Indonesia ketika mereka menjawab yang polling yang kita sudah sampaikan di luar sana. Nah, ini ada pertanyaan karena tadi sempat membahas pendeta soal niat baik kita pakai baju yang sama selalu dalam pertemuan gereja supaya orang-orang juga tidak akan tertekan dengan harus memiliki baju baru ke gereja. Iya, Cuman betul. muncul satu apa bisa dibilang masalah di sini katanya. Jadinya orang akan melihat salah kepada orang itu karena kok hanya itu saja bajunya. Jadi akan muncul seperti itu pendeta dan ibu pendeta. Iya, Kira-kira solusinya seperti apa? Niat iya, baik tapi seperti orang memandang salah. Contohnya kayak yang udah menikah kan, terus suaminya cuma pakai baju itu, pasti orang bilang wah ini istrinya nggak liatin ini suaminya pakai baju itu terus ya. Padahal niatnya baik. Padahal niatnya baik. Itu bagaimana? Pendeta? Jadi seperti yang bilang tadi ya, kita tidak bisa kontrol pikiran orang ya. Dan ini itu adalah sifat di Asia yang selalu katakan ya, apa orang bilang ya. Bahkan ada satu istilah daripada satu suku yang mengatakan biar mati asal stan. Bimas. Biar mati asal stan. Jadi artinya menonjolkan ya, walaupun bagaimana untuk tunjukkan hebat ya dan sebagainya. Nah, untuk saya kita harus kita harus ingat kita itu hidup untuk apa? Apa kita hidup untuk supaya pamer atau dipuji orang, atau kita hidup itu untuk menjadi berkat ya. Jadi saya lebih cenderung untuk mengatakan ya, biarlah kita gunakan kita punya waktu dan tenaga ataupun energi untuk supaya memuliakan nama Tuhan. Kalau seandainya ya pakaian itu ya kita pakai supaya jangan orang itu berkompetisi ya. Jadi orang tidak ada pakaian baru kemudian akhirnya tidak ke gereja. Ya, maka itu harus kita bertahan, artinya kita tetap bertahan ya, walaupun ya ada kritik yang datang. Namun saya ingin sebutkan salah satu prinsip berpakaian yang dituliskan oleh tulisan Roh Nubuat. Dikatakan jangan kita mendahului zaman, jangan kita ketinggalan zaman. Ya, jadi maksudnya pakaian itu saja. Mungkin kalau misalnya kita pakai pakaian yang seperti waktu
zaman 1945 itu gombrang sekali ya misalnya pakaiannya, sementara orang umumnya celana itu lebih sempit ya. Kita menjadi perhatian orang, kenapa ya di zaman tahun 2023 kamu buka pakaian ya yang tahun 1945. Jadi kita harus hindarkan ketinggalan zaman, tetapi juga jangan mendahului zaman ya. Terlalu fashion modern, hebat, modern. Ya fashion ya. Jadi hindarkan itu. Tetapi kalau misalnya dalam kesederhanaan kita ya, kita dikritik oleh orang lain ya, padahal kita punya tujuan adalah baik ya, enggak apa-apa ya. Yesus pun dikritik. Ya, itu adalah satu bagian daripada kehidupan untuk pertumbuhan kerohanian kita, di mana kita boleh tetap sabar walaupun dikritik orang sekalipun. Terima kasih banyak Pendeta. Baik, sebelum kita akan membacakan polling kita pada malam hari ini, kita mau sapa-sapa pemirsa kita yang sudah menuliskan komentar mereka di Facebook ataupun di YouTube. Ini kita mau sapa terlebih dahulu. Selamat malam untuk Bakti Suwantoro, selamat malam. Ada juga Justina Melt, selamat malam. Selanjutnya ada Simbolon Lusmi, ada Nelly Ibrahim. Oh, ini orang-orang yang biasa kita dengar ya, yang selalu menyaksikan program channel. Pemirsa setia ya. Pemirsa setia. Ada juga Yola Senduk, Rosya Senduk, dan Rispa Simbolon. Selamat malam, selamat mengikuti program Obsesi Hati. Dan dari YouTube juga ada Louis Elizabeth. Selamat malam, selamat mengikuti. Okay. Ya, dan pada saat ini kita akan membaca nih hasil polling yang sudah kita berikan khususnya di media sosial di Instagram. Dan ini kita ada beberapa polling, dan pertanyaan yang pertama yaitu apakah mempunyai teman yang flexing di sosial media? Di sini hasilnya luar biasa ya. Di sini hasilnya menunjukkan 57% mengatakan punya dan 43% nggak punya. Jadi lumayan banyak ya. Setengah memiliki lebih banyak ternyata punya teman yang flexing di sosmed. Oke, kemudian selanjutnya, apakah pernah melakukan flexing? Pernah melakukan flexing nggak? Ya, ini 42% mengatakan pernah. Terus 58% nggak pernah. Jadi hampir setengah pernah flexing ya. Dengan sengaja sepertinya mereka flexing. Mereka sadar mereka flexing. Hampir setengah. Iya, betul. Mereka sadar mereka flexing. Lanjut. Oke, ini kita kasih pertanyaan dan mereka jawab. Apakah reaksi Anda ketika melihat ada orang yang flexing di sosial media? Oh, ini ada kurang lebih kayak kita berdua tadi ya jawabannya. Cuekin aja, kita nggak apa-apain mereka itu. Biasa aja, jadi nggak ada respon yang khusus untuk orang-orang yang melakukan flexing di sosial media. Iya. Selanjutnya, apa definisi flexing menurut Anda? Ini menurut mereka, pertama, flexing itu adalah pamer. Ya. Ada yang jawab nggak tahu, Min, jadi nggak tahu itu flexing apa. Ternyata belum semua orang tahu pendeta kata flexing itu seperti apa. Ada juga yang nggak tahu ternyata. Iya, jadi mudah-mudahan yang kasih tanggapan nggak tahu ini pas nonton tadi udah tahu ya flexing itu apa. Udah tahu harus berbuat apa kita sebagai umat Tuhan. Dan ada yang jawab juga pamer ya. Kurang lebih seperti itu hasil polling dan survei kita melalui sosial media. Iya, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang turut ikut polling di Instagram, dan juga kiranya pembahasan pada malam hari ini boleh memberikan informasi baru bagi teman-teman yang belum tahu ya soal flexing. Dan untuk itu, karena waktu kita sudah berada di penghujung dari program ini, kami meminta kepada narasumber kita, Pendeta Jonathan Kuntaraf dan juga Mem, untuk memberikan closing statement berdasarkan materi kita pada malam hari ini. Dipersilakan. Ya, terima kasih untuk para pemirsa yang berbahagia. Kami ingin sampaikan bahwa masalah flexing menjadi satu masalah yang cukup viral sekarang ini, dan kita sebagai orang Kristen, Tuhan mau supaya kita menjadi saksi yang baik.
Ya, dikatakan hendaklah terangmu bercahaya, ya, supaya memuliakan nama Tuhan. Terang yang bagaimana yang kita bercahaya, bukan soal pakaian, bukan soal rumah, bukan soal kendaraan, tetapi justru biarlah perbuatan baik diketahui oleh orang. Jadi supaya memuliakan nama Tuhan. Jadi dengan demikian biarlah kita bisa menunjukkan kegiatan-kegiatan yang positif, yang boleh menjadi berkat bagi orang lain sebagai gantinya untuk menonjolkan akan diri kita sendiri. Jadi hindarkan flexing, ya, sebab itu bersumber datangnya dari Lucifer. Tetapi kita biarlah mempunyai satu peranan yang positif, ya, dalam menjadi berkat bagi sama manusia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk kesimpulannya, dan kita akan menutup program kita pada malam hari ini. Kami mengundang Ibu Pendeta Kuntaraf untuk memimpin kita dalam doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami nafas untuk mempunyai kesempatan memberikan presentasi di Hope Channel Indonesia mengenai flexing. Tuhan, biarlah kami sebagai orang tua ataupun sebagai opa dan oma bisa mendidik anak-anak kami ataupun cucu-cucu kami untuk tidak mengikuti tabiat Lucifer yang menyombongkan diri. Biarlah kami selalu mau mengikut Kristus yang mempunyai hidup yang penuh penyangkalan diri, yang mau menjadi berkat untuk satu sama lain. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Kami ucapkan terima kasih banyak Pendeta Kuntaraf dan Mem yang sudah mengambil bagian dalam membagikan tips rumah tangga untuk kita semua dalam acara Obsesi Hati pada malam hari ini. Dan sampai bertemu kembali Pendeta di episode selanjutnya. Selamat pagi di North Carolina. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Iya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan tayangan Obsesi Hati pada malam hari ini. Semoga dengan materi yang diberikan boleh memberikan pelajaran baru ya bagi keluarga kita semua. Dan kami juga tetap mengundang kepada kita semua untuk tetap menyaksikan Obsesi Hati dan seluruh tayangan-tayangan dari Hope Channel Indonesia. Betul sekali. Kita akan bertemu kembali nanti di episode selanjutnya dalam Obsesi Hati. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Selamat malam.